Kita masuk ke materi looping. Oke, jadi code yang sebelumnya kita komen dulu, yaitu switch case ya, yang video sebelumnya. Oke, jadi kita masuk ke looping di sini. Oke, seperti ini. Looping itu apa? Looping adalah sebuah perintah nantinya untuk mengulang otomatis sesuai kondisi yang kita tentukan nantinya. Kayak misal contoh kita ingin misalnya menampilkan maaf gitu ya sebanyak 10 kali. Otomatis kan kita biasanya maaf kayak gini, maaf, maaf, maaf kayak gitu ya, copy dia minta maaf lagi ke sini sebanyak 10 kali atau 100 kali. Jadi kayak gini nih, seperti ini. Nah, kalau kayak gini misalnya kita 1000 kali gimana? Nanti keriting kan tangan kita ya. Jadi lebih baiknya kita menggunakan looping. Nah, gimana caranya? Nah, caranya kita menggunakan for di sini. Oke, kita tuliskan for. Nah, di dalam for kita bisa menuliskan untuk variabel kayak gini, let. Kemudian, nah ini bebas, kita mau menuliskan variabel apa aja, mau A, mau B gitu ya. Atau biasanya orang-orang menuliskan I atau indeks gitu kayak gitu. Misal contoh kita tuliskan eh, misalnya kita tuliskan di sini teks gitu ya. Oke, kayak gini sama dengan misalnya pertama kita isikan satu. Kemudian yang kedua di sini kita isikan kondisinya. Kondisinya misalnya atau enggak number kali ya, jangan teks ya. Misalnya number, ini number, kemudian di sini number. Oke. Misalnya jika number kurang dari misalnya sama dengan contoh misal kita akan nulisin maaf sebanyak 10 kali gitu. Nah, berarti 10 di sini. Kemudian kita isikan tiap pengulangan kita tambahkan satu numbernya. Kayak gini. Nah, ini bacanya gimana? Nah, pertama kita buatkan variabel number, yaitu isinya satu. Kemudian dia akan mengecek di sini untuk si kondisinya. Apakah number kurang dari sama dengan 10? Kalau misalnya iya, maka akan ditambahkan satu di sini. Oke, kemudian kita akan tampilkan yaitu konsol lognya. Misal contoh kita tampilkan di sini si numbernya. Oke, kita contoh kayak gini dulu. Oke, otomatis dia akan misalnya di sini ya, number apakah satu kurang dari 10? Iya, berarti tambah satu berarti 2. Dia ngecek lagi di sini, apakah 2 kurang dari 10? Iya, berarti tambah lagi jadi 3 dan seterusnya kayak gitu. Oke, kita coba tes, kita jalankan. Oke, kita refresh kayak gini. Nah, ini pengulangan pertama. Oke, berarti apakah satu tadi kurang dari 10? Iya, berarti iya di konsol log 1. Kemudian ada lagi 2 apakah kurang dari 10? Ya, kayak gitu dan seterusnya kayak gini ya. Maka dia akan ditambahkan satu. Tergantung kondisi yang di sini. Kalau misalnya udah sesuai di sini misalkan apakah 11 kurang dari sama dengan 10? Enggak, berarti ini enggak ditampilin gitu, enggak dijalanin lagi. Kayak gitu. Jadi apa namanya, untuk menampilkannya secara otomatis tergantung yang mau kita tampilkan di sini misalnya mau 100, oke, maka dia akan ditampilkan 100 kayak gini. Jadi secara otomatis kayak gitu. Nah, tergantung kita mau nampilin berapa banyak di sini kayak gitu. Atau misalnya kita punya data kayak gini, misalnya tadi gitu ya, misalnya kita mau minta maaf sebanyak 10 kali gitu. Misal isi 10 kali, kemudian di sini kita gunakan string kayak gini. Oke, misal minta maaf gitu ya, tuliskan ke kayak gini. Oke, kita coba tes ya. Oke, kita refresh. Nah, minta maaf ke satu, kemudian minta maaf kedua, ketiga, sampai dengan 10. Nah, jadi otomatis kayak gitu, kayak gini. Tanpa kita menuliskan konsol log sama apa namanya sampai 10 kali gitu atau sampai 100 kali keriting nanti tangan kita. Jadi lebih baik menggunakan pengulangan kayak gini atau looping. Atau misal kemarin kan kita udah belajar array ya. Nah, misal kita punya data array kayak gini, misalnya kita punya data names. Oke, kemarin kan ada siapa aja ya? Misalnya ada Asep, kemudian ada Jono gitu ya. Kemudian ada Samsul, kemudian ada Siti, contohnya kayak gini. Nah, kalau misalnya kayak gini, ini kita bisa lakukan looping. Oke, kalau kemarin kalau misalnya kita mau tampilin satu-satu kan biasanya kita menggunakan kayak gini. Kita panggil si variable names-nya, kemudian kita isiin, misalnya kita mau nampilin Asep berarti indeks ke 0. Kayak gini. Oke, kita tampilkan kayak gini. Oke, maka tampil si Asep. Ya ini.
Nah, kalau kayak gini, misalnya datanya ada ratusan, atau ada puluhan, atau ribuan gitu. Masa kita tampilin indeksnya bermacam-macam sama kayak Tokopedia kayak gini. Nah, ini juga dilakukan looping nih datanya. Jadi otomatis dia akan menampilkan datanya. Kayak gini. Oke, jadi misalnya di sini kita akan menampilkan sesuai dengan jumlah datanya di sini. Kalau kemarin kan jumlah data kita menggunakan .length ya. Nah, berarti kita ini bisa kita looping. Nah, contohnya di sini kita komen aja ini. Ya berarti tinggal kita looping aja di sini. Kayak let, misalnya i, nah ini bebas ya yang tadi ya. I ini indeks gitu ya. I karena array biasanya kita mulai dari 0 gitu ya. Oke, kayak gini, kemudian titik koma kondisinya apa? I kurang dari, oke, kita kasih kurang dari aja, nggak pakai sama dengan. Oke, I kurang dari, kita isiin names.length, kayak gini, names.length. Oke, kalau misalnya datanya 4, maka kita tampilkan 4, kayak gitu. Kalau misalnya datanya 5 nanti otomatis dia akan ngelooping sebanyak 5 kali, kayak gitu. Titik koma berarti di sini kita tiap pengulangan akan ditambahkan 1. Oke, kemudian baru kita tampilkan si lognya di sini. Oke, berarti tinggal kita panggil ya, si variabelnya berarti names kayak gini. Nah, di sini kita nggak 0 lagi, nggak 1 lagi gitu ya, nggak 2 lagi, nggak kayak gitu. Kita ambil si i-nya. Itu karena si i itu tadi tiap pengulangan dia akan ditambahkan 1. Berarti di sini i kayak gini. Oke, sama kayak number ini ya. Kayak 1, 2, 3 sampai dengan panjang dari sini. Kayak gitu. Berarti juga ini 1, 2, 3 sampai panjang dari si array-nya. Oke, kita coba tes. Oke, kita masuk ke codingan kita di sini. Oke, nah berarti Asep, Jono, Samsul, Siti. Nah, misal contoh kita akan tambahkan lagi di sini. Misalnya Joyo gitu. Kayak gini. Nah, kita refresh. Harusnya otomatis dia nambahin data. Nah, nampilin data di sini. Nah, jadi nanti kalau misalnya datanya ada 10 gitu ya, atau ada 20, berarti kita akan otomatis menampilkan data sesuai dengan jumlah datanya di sini. Oke, gampang banget kan untuk si for ini ya. Oke, mungkin untuk looping sampai di sini, sampai ketemu di video selanjutnya.